Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Saya Bapak Hadi Bunseh dari Kabupaten Kota Medan. Ya Mas, saya kesini tadi kok apa itu Bunseh Sasam kok ada buahnya. Sangat tertarik banget gitu Pak. Iya. Itu prosesnya awal gimana ya Pak? Jadi pohon asem itu perlu diketahui bahwa teman-teman Blitar sejak tahun 80-an 5 itu sudah menanam di lahan. Jadi pohon asem itu diprogram di lahan kurang lebih 30 tahun. Kita angkat pot, kita rawat-rawat hingga sekarang, sehingga pohon asem itu sebesar itu kurang lebih itu sudah sekitar 40 tahun. Sekitar 40 tahun ya Pak? Ya, dari biji itu kan. Iya. Ada yang dari cangkokan itu kalau kita ground, kita program itu 10 tahun sudah. Kalau dari biji itu untuk pembesarannya batang aja butuh waktu yang panjang. Sehingga untuk bermain bonsai itu bagi khususnya orang-orang yang sabar, yang telaten. Iya. Itu kenyataannya saya satu-satunya pemain bonsai di Kota Blitar yang sejak 85 itu masih bujang itu sudah suka dengan bonsai. Hingga sekarang usia saya sudah 60 tahun. Kenyataannya di Kota Blitar satu-satunya saya tuh tergolong bisa belajari ajak-ajak anak-anak yang muda-muda sampai sekarang, bahkan kurang lebihnya sudah 3 periode ini saya dipercaya untuk mendampingi mulai dari Bapak Bupati, dari Bapak Wali Kota sebagai ketua cabang, dari Bapak Camat. Itu saya selalu dijadikan wakil PPBI cabang Blitar. Sehingga kalau masuk di Blitar Raya, kalau nyebut nama saya Pak Hadi Bunseh, tentunya teman-teman se-Blitar Raya itu pasti tahu bahwa saya itu tergolong sesepuh bonsai di Kota Blitar. Itu Mas. Apalagi yang ingin ditanyakan. Ya, terus ini Pak Hadi, perawatannya asam itu kok sampai berbuah itu caranya gimana itu Pak? Sampai buahnya banyak itu. Jadi pohon asam itu terutama butuh waktu ketuaan. Jadi yang pertama adalah waktu ketuaan. Kalau cabang-cabang ranting-ranting itu sudah tua, kita juga perlu memberi nutrisi seperti pupuk tambahan NPK, Dekastar itu ya itu untuk nutrisi sehingga pohon asem itu bisa berbuah lebat. Contohnya satu pohon itu pernah berbuah 300 biji satu pohon itu. Dan sama sekali cabangnya tidak ada yang mati ranting. Itu kelebihannya pohon asem saat berbuah. Tapi ingat, di saat pohon asem itu buahnya sudah mulai tua, kita harus segera menambahkan nutrisi. Sehingga dia tidak akan kehabisan nutrisi. Begitu habis buah, dia langsung akan tumbuh tunas-tunas baru lagi. Karena di saat berbuah lebat itu udah buahnya tua, biasanya itu saya proning, saya tambahkan buahnya sehingga orang biar penasaran, kenyataannya pohon dalam pot itu bisa berbuah lebat. Itu yang pertama. Untuk koleksi saya pohon asem kurang lebihnya itu sekitar 15 tahun di atas pot. Yang samping itu 20 tahun di atas pot. Jadi masa trainingnya sudah sekian gitu. Semua berapa pohon bonsai Pak? Kalau asam itu
kalau dihitung kurang lebihnya ada 100 pohon. Mulai yang sudah terjual gitu ya Mas. ya mulai lingkar 25 sampai lingkar yang jumbo sampai satu pohon itu satu pickup ada itu di belakang. Dan yang masih saya ground di lahan juga ada. Sehingga pohon asem saya itu kalau dibilang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Jadi saya jual mulai Jakarta, sudah pernah kirim 1 truk. Di NTB sana juga saya sudah kirim 2 tahun yang lalu 26 pohon. Di Kalimantan, Bali. Jadi kita hanya bukannya untuk lokalan, kenyataannya pohon-pohon saya itu memang yang hanya untuk koleksi pajangan ada, yang memang persiapan untuk kontes nasional memang ada. Jadi kalau memang orang yang ingin cari yang bagus, tidak usah khawatir. Saya jamin keluar dari rumah saya itu bendera merah. Itu karena apa? Karena sudah pengalaman. Ya. Kurang lebihnya saya ngerawat asam Jawa itu sudah 40 tahun. Jadi sudah pengalaman. Mulai dari cara penggalian, cara pengembotan. Pak Ari bisa cerita sedikit perjalanan kok sampai mencintai mengikuti bonsai. Ini ceritanya Mas. Dulu saya itu sejak kecil suka bunga yang biasa-biasa, kembang bedok istilahnya orang. Jadi sebelumnya belum ke bonsai ya Pak Ari? Belum. Saya dulu sempat dagang bunga, pedagang bunga. Saya pulang ke Batu. Dan saat di Batu itu saya melihat ada salah seorang teman yang mulai main bonsai, yaitu Pak Arpai yang sekarang sudah terkenal itu. Dia pesan di Blitar apa banyak pohon serut taman. Akhirnya saya nyoba menggeluti bonsai itu, saya ambil di hutan serut-serut taman itu, saya bawa ke Batu, saya tukarkan kembang bedok. Bunga-bunga perempuan itu setiap saya bawa ke sana 1 truk, kembali bawa bunga-bunga perempuan mawar seperti jenis suruh-suruhan, macam-macam lah. Di situ saya kok tertarik, harga bonsai itu ternyata kok mahal. Karena di Blitar itu bahan itu banyak, saya mulai bolang ke gunung-gunung. Saya menyuruh orang dongkeli serut itu, ya awalnya belum pengalaman Mas. Jadi bawa serut itu langsung didongkel, saya bawa pulang mati-mati 1 truk biasa. Akhirnya lama-lama tahu rahasianya, dan saya ternyata bisa tertarik dengan bonsai. Setelah itu dagangnya bunga-bunga perempuan itu saya singkirkan, saya ganti, saya berjualan bonsai. Nah, sampai sekarang itu kenyataannya perjalanan bonsai itu kelihatannya Mas, awalnya tidak ada nilainya, tapi kok saya bisa muliakan anak 3 itu sampai sarjana. Buktinya waktu saya mau menikahkan anak, ternyata bonsai itu laku. Saya juga bisa istilahnya itu menikahkan anak dengan penghasilan bonsai. Jadi kalau bicara perjalanan bonsai, untuk teman-teman pemula asal mau menanam di halaman rumah dan menekuni, dari uang Rp50 bisa menjadi 1 juta. Dari uang 500.000 bisa menjadi 50 juta. Jadi buktinya itu asam saya itu sudah ditawar. Ya sebentar Pak Ari. Ya saya mau tanya. Ya. Bonsai asam itu yang mulai yang kecil sampai belum tumbuh, terus ada yang sudah berbuah itu sampai harganya berapa Pak? Ya, variasi Mas. Jadi gini, untuk pemula, teman-teman yang ingin bermain asam Jawa,
masuk aja di galeri saya bantu. Jadi dari mulai harga 500.000 kira-kira lingkar 20 cm sampai kalau dibilang bonsai saya itu ada yang harga 50 juta sampai ratusan juta asam Jawa saya itu. Karena apa? Memang itu saya bikin sudah cukup terlalu lama. Iya, iya, Pak. Bisa dibilang sudah saya coba kontes, kenyataannya juara. Walaupun memang dominan saya banyak asam Jawa, ada ceritanya. Ceritanya saya punya pohon asam itu setiap mau saya jual, saya butuh uang. Iya, Pak. Kenyataannya ada rezeki lain yang membuat pohon itu tidak saya jual. Itu contohnya asam saya minta 50 juta itu. Oh, yang udah ada buahnya itu, Pak. Iya, itu setiap mau saya jual itu saya dapat rezeki yang lain. Oh, gitu. Akhirnya saya sampai sekarang bener-bener gila dengan pohon asam. Bahkan dibilang teman-teman termasuk saya kolektor asam. Padahal saya itu pedagang. Nah, dagangan saya Iya. selain yang ada di pot masih ada yang di lahan. Untuk teman-teman pemula saya pesen untuk main bonsai, jangan kecil hati. Yang penting kita yakin, Semangat ya, Pak Ari ya. kita yakin masalah bonsai itu sekarang sangat mudah. Masalah belajar ranting, belajar apapun, tidak perlu keluar rumah, kita sudah bisa. Kalau dulu sulit, trainer itu aja dimintai bantuan pemikiran atau ditanya ilmunya, itu ditutup-tutupi. Iya, betul, betul. Kalau sekarang untuk pemula ilmu dijual bebas, gratis. Jadi sampai sekarang bahkan saya tuh tiap tahun dapat bantuan dari kelurahan saya itu 37 juta itu untuk pelatihan anak-anak muda. Terus tiap tahun mengadakan pelatihan. Bahkan untuk di sekolahan-sekolahan yang adiwiyata main pokja bonsai itu saya bantu. Bahkan dibilang saya tidak pernah kalau untuk kota Blitar, untuk kota saya itu untuk mahal ke bonsai, tapi saya justru membantu, saya beri harga yang lain. Iya, iya. Karena saya sudah pengalaman untuk bonsai saya itu kenyataannya sudah ribuan bonsai yang saya ciptakan itu sudah dinikmati, dibilang orang se-Indonesia. Bahkan bonsai-bonsai saya mungkin sudah banyak yang dikirim ke luar negeri. Iya, Jadi ceritanya bonsai itu dulu saya jual 300.000, terus setelah berapa tahun saya lihat bisanya lihat dulu di anu Mas, istilahnya di buku apa itu? kayak majalah gitu. Nah itu juara, itu di Sumenep the best, di Jakarta the best, itu padahal karya-karya saya. Iya, iya. Bahkan yang pembelinya itu, kolektornya itu tidak tahu siapa pengrajin pertamanya. Karena saya bikin bonsai sampai bayangkan kalau sudah namanya itu menggeluti berdagang selama hampir 40 tahun. Kan sudah benar-benar pengalaman. Jadi kalau harga aja, istilahnya ingin sharing harga ke saya jual mau, beli mau. Jadi orang itu tatak beli di kios saya. Saya bener-bener ngasih harga itu yang masih bisa dikulas. Itu yang bisa saya ceritakan. Hari ini saya sudah setelah dari tadi malam, ini saya mau pamit dulu. Di lain waktu saya bisa lagi bicara tentang bonsai. Iya Mas, terima kasih waktunya. Terima kasih ya. Iya.